Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @dioseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Wiwitan lan pamungkas, awal dan akhir. Seto bersama istrinya berjalan menghampiri sebuah perkampungan di salah satu kaki gunung. Bangunan kayu tua mendominasi seluruh bagian kampung ini, seolah tidak pernah diurus. Padahal cukup banyak warga yang lalu lalang di sekitar Seto. Warga di sini juga cukup aneh. Mereka hanya melakukan rutinitasnya sehari-hari untuk berkebun, mengurus ternak tanpa berbicara satu sama lain, ataupun bertegur sapa. Seto tidak mempedulikannya dan segera berjalan terus ke sebuah bangunan yang paling besar di desa itu. Sebuah bangunan seperti candi dengan sebuah beberapa penjaga yang sudah siap menyambut Seto. Persyaratan yang Ki Brotowongso minta sudah saya selesaikan, ucap Seto dengan sedikit hormat. Mendengar suara Seto, seseorang keluar dari balik tirai bangunan itu. Seorang pria tua, dengan baju paling lusuh di antara semua penjaga di tempat ini. Namun tubuhnya dipenuhi berbagai perhiasan yang sebagian besar merupakan pusaka yang tidak biasa. Walaupun penampilannya seperti itu, mereka semua tahu dengan jelas, dia adalah penguasa tempat ini. Ki Brotowongso. Aku sudah mengetahui semuanya. Kamu gagal membunuh adikmu dan anak tertua dari pamanmu. Sudah mati terlebih dahulu sebelum kau sempat membunuhnya. Balas Ki Brotowongso. Damar sudah tidak ada kaitannya denganku. Dan walau tak kubunuh, Sabto tetap sudah mati, Ki. Jika memang harus, aku akan mencari cara untuk membunuh Damar, ucap Seto. Tidak usah. Aku sudah menerima niatmu. Persyaratan juga sudah kalian penuhi. Tunggu di sini. Lanjut Ki Brotowongso yang segera berbalik kembali ke balik tirai. Seto menunggu dengan sabar. Sama sekali tidak terlihat penyesalan di matanya setelah membunuh setiap anggota keluarganya. Tak lama kemudian Ki Brotowongso keluar dengan tirainya lagi dan berjalan menghampiri Seto dan Dirnaya. Kenakan kalung ini pada istrimu, lalu ikuti aku. Perintahnya yang segera berjalan meninggalkan bangunan utama menuju sebuah bangunan batu besar yang cukup di tengah hutan tak jauh dari kediamannya. Seto mengenakan kalung itu pada Dirnaya dan menuruti perintah Ki Brotowongso. Itu hanyalah bangunan batu candi biasa yang sekilas di dalamnya hanya ada ruangan sebesar kamar. Namun saat Seto memasukinya, semua isi di dalamnya benar-benar di luar perkiraan. Isinya menyerupai salah satu bagian istana kuno dengan beberapa ruangan di sekitarnya. Kamu tidak kaget, Seto? Tanya Ki Brotowongso. Aku sudah pernah mendengar tentang keraton ini. Hanya saja aku tidak menyangka dapat memasukinya dengan cara seperti ini, jawabnya. Ki Brotowongso membawa Seto dan Dirnaya ke dalam sebuah kamar yang gelap, dengan batu persegi yang besar berada di tengah-tengahnya, dan hanya diterangi cahaya api menyerupai obor dari 4 sisi. Aku tanya lagi, kamu siap meninggalkan segalanya untuk menjadi abdi dari keraton ini? Semua yang kamu inginkan di dunia ini hampir pasti kamu dapatkan bila kamu menjadi pengabdi di sini. Tanya Ki Brotowongso memastikan lagi. Tidak ada alasan lagi untuk mundur, jawab Seto dengan tegas. Seketika nyala api di kamar itu mati bersamaan dengan jawaban Seto.
Tak lama kemudian terdengar suara teriakan perempuan tak jauh dari posisi Seto berada. Itu adalah suara Dirnaya. "Mas, ini apa mas? Tolong mas!" teriak Dirnaya. "Dirnaya, ada apa? Apa yang terjadi? Ki, apa maksudnya ini?" teriak Seto. Suara jeritan Dirnaya terdengar semakin keras. Tak lama kemudian seseorang menyalakan sebuah obor di sudut ruangan, hingga cahaya redup menyinari ruangan itu. Disitulah Seto baru melihat, kini Dirnaya sudah berada di batu persegi di tengah ruangan itu, bersama dua sosok makhluk yang memegang tubuhnya. Makhluk itu berwujud manusia, berkulit hitam legam, dengan penuh borok di seluruh tubuhnya. Hanya sedikit rambut yang tersisa di kepalanya, sementara mata merahnya terus melotot tanpa ada kulit penutup yang bisa membuatnya berkedip. "Mas, tolong mas!" teriak Dirnaya yang berusaha memberontak ketika dibaringkan di batu itu. Mas Seto bersiap berlari menghampiri Dirnaya, namun sosok bayangan berwujud penjaga menahan tubuhnya hingga berlutut di arah Dirnaya. "Ki, apa maksudnya ini?" teriak Seto dengan penuh amarah. "Bukankah kamu sendiri yang sudah yakin untuk menyerahkan segalanya?" ucap Ki Brotowongso yang segera berjalan meninggalkan ruangan itu. Raut muka penyesalan terlihat di wajah Seto. Ia menyaksikan kedua makhluk menjijikan itu melucuti baju indah yang dikenakan oleh Dirnaya, hingga kulit mulusnya terlihat jelas di hadapan semua makhluk yang ada di situ. "Hentikan, mas! Hentikan mereka!" tangis Dirnaya sembari menatap Seto dengan air matanya yang terus menetes. Seto berusaha memberontak, namun kekuatan makhluk yang menjaganya membuatnya tidak berkutik. Kini Seto melihat di depan matanya seseorang yang selama ini selalu ia jaga kehormatannya. Tubuhnya dipermainkan oleh kedua makhluk itu. Tidak satupun bagian tubuh Dirnaya lolos dari jilatan makhluk menjijikan itu. Kuku-kuku mereka yang tajam sesekali melukai kulit indah Dirnaya dengan penuh nafsu. Tak cukup sampai di situ, kedua makhluk itu membawa Dirnaya ke hadapan Seto dan menyetubuhinya dengan tanpa belas kasihan tepat di hadapan mata Seto. Seto menangis sejadi-jadinya melihat perlakuan mereka pada Dirnaya. Apalagi setiap Dirnaya melawan, makhluk itu tak segan-segan menghantamkan pukulan hingga membuat Dirnaya tersungkur di tanah. Yang akan kamu dapatkan akan jauh lebih banyak dari yang kamu berikan. Terdengar suara wanita berbisik di kuping Seto. Entah itu suara siapa, namun ucapannya itu membuat Seto berpikir apa saja yang akan ia dapatkan setelah semua kejadian ini. Seto pun membunuh perasaannya dan menatap Dirnaya yang sedang dinikmati makhluk-makhluk itu dengan tatapan yang kosong. Hampir setengah malam, Seto menyaksikan tontonan mengerikan itu. Hingga akhirnya suara pintu terbuka dan seseorang masuk ke dalam ruangan itu. "Bagus, sekarang Ratu sudah bersedia menemuimu," ucap Ki Brotowongso yang menjemput Seto untuk ke ruangan lainnya. Tepat sebelum keluar dari ruangan, Seto menoleh kembali ke arah Dirnaya dan melihat beberapa makhluk menjijikkan mulai berdatangan lagi dan siap menikmati tubuh Dirnaya. Ratu sangat pencemburu. Ia tidak suka pengikutnya memiliki perasaan setia lebih dari dirinya. Jelas Ki Brotowongso. "Sudah, temui sendiri beliau." Ki Brotowongso mengantarkan Seto ke sebuah pintu megah dan menyuruh Seto masuk ke dalam. Sebuah ruangan yang sangat megah. Berbagai hiasan emas menghiasi setiap sudut ruangan ini. Di tengah-tengah terdapat sebuah kasur besar yang ditutupi kelambu. "Kamu yang bernama Seto,"
Ucap sosok wanita yang teramat cantik yang terduduk di balik kelambu itu. Sangat cantik. Namun kekuatan yang memancar dari dirinya menandakan dia merupakan penguasa keraton ini. Iya Ratu. Jawab Seto yang tanpa sadar segera berlutut menghadap sosok penuh wibawa itu. Tidak usah takut. Sekarang kemarilah dan temani saya. Ucap Ratu yang segera dipatuhi oleh Seto. Seto memasuki kelambu itu dan melihat sosok perempuan yang sangat rupawan. Seto gemetar, tak mampu berpikir harus berbuat apa. Namun sang ratu dengan anggunnya menyentuh pipi Seto dan mencumbu bibirnya. Seketika Seto terbakar oleh nafsu dan tergiur dengan keindahan tubuh ratu. Sama sekali tak pernah Seto bayangkan, Seto menyetubuhi sosok yang paling indah yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Ia tak lagi teringat tentang nasib Dirnaya di ruangan lain, dan terus menikmati malam itu bersama ratu hingga terlelap. Anehnya di alam mimpinya, ia tidak merasa berada di sebuah kamar, melainkan berada di sebuah rawa bersama seekor ular besar yang melilitnya dan memakan sedikit demi sedikit bagian tubuhnya. Saat terbangun, Seto tiba-tiba sudah berada di salah satu ruangan di kediaman Ki Brotowongso. Sebuah perubahan terjadi pada dirinya. Tatapannya berubah lebih tajam. Dengan menutup matanya, ia bisa merasakan apa yang akan terjadi dengannya di beberapa saat ke depan. Kekuatan hitam seolah meluap dari dalam dirinya. Ia seperti bisa membuat siapa saja patuh dengan kekuatan ini. Tak berapa lama setelah mengagumi dirinya, suara pintu kamar terbuka. Ki Brotowongso masuk dengan wajah tersenyum. "Sekarang, apa kamu puas?" tanya Ki Brotowongso. Iya Ki, ini sangat luar biasa," jawab Seto kagum. "Aku pernah bilang, semua yang kau inginkan pasti kau dapatkan. Ratu tidak akan mengecewakanmu," lanjut Ki Brotowongso sambil menunjukkan seseorang yang menyusulnya dari belakang. "Dirnaya," ucap Seto. Terlihat Dirnaya memasuki ruangan dengan wujud yang anggun. Tidak ada sedikit pun cacat di tubuhnya. Kulitnya terlihat lebih cerah dan menawan dengan kecantikan yang berlipat-lipat dibandingkan sebelumnya. Seketika Seto melompat dari tempat tidurnya dan memeluk Dirnaya yang dipalas dengan penuh kehangatan. Seto merasa senang dan membawanya masuk ke kamar. Sementara Ki Brotowongso meninggalkan mereka berdua. Seto melampiaskan rindunya pada Dirnaya sepanjang hari. Tetapi Seto juga merasa sedikit ada kejanggalan. Dirnaya saat ini menjadi sangat penurut, mematuhi setiap perintah Seto tanpa ada kehendak melawan. "Sudah mau pergi?" tanya Ki Brotowongso yang melihat Seto dan Dirnaya meninggalkan kamarnya. Seto tidak menjawab dan terus melangkah meninggalkan bangunan Ki Brotowongso. "Apa maksud sikapmu itu?" tanya Ki Brotowongso yang segera menghampiri mereka. Seto membalikan badannya, memancarkan kekuatan hitam dari tubuhnya dan mencekik tubuh kakek tua itu dengan kekuatan yang ia dapat dari ratu. "Saya sudah tidak membutuhkanmu lagi," ucap Seto yang bersiap membunuh Ki Brotowongso. Ki Brotowongso terlihat tak berdaya. Ia hanya menatap Seto yang sudah memiliki kekuatan dari ratu. Namun ternyata Ki Brotowongso tersenyum. "Bagus, sudah punya keberanian sekarang," ucap Ki Brotowongso. Seketika sesosok makhluk besar menghantamkan tubuh Seto hingga keluar. Tak hanya satu, Ki Brotowongso diikuti sosok Buto dari berbagai ukuran. "Butuh beratus-ratus tahun lagi bagimu untuk melawanku," ucapnya lagi. Ki Brotowongso menatap wajah Seto dan seketika Seto merasa kesakitan tanpa sebab dengan pembuluh darahnya yang terlihat di sekitar wajahnya. "Sudah Ki, ampun!" teriak Seto. Namun Ki Brotowongso belum puas.
ia terus menyiksa Seto hingga cairan hitam keluar dari matanya dan telinganya. "Ampun, Ki!" teriak Seto dengan nada yang memelas. Merasa sudah memberi cukup pelajaran, Ki Brotowongso pun menghentikan serangannya pada Seto. "Kau pikir bisa seenaknya dengan kekuatanmu? Aku menjadikanmu bagian dari kami, tidak dengan cuma-cuma," ucap Ki Brotowongso sambil menunjuk Seto dengan penuh emosi. "Sebagai bagian dari Trah Brotowongso, kau harus membawakan tumbal setiap bulan purnama ke tempat ini. Mengerti?" teriak Ki Brotowongso. Baik, Ki," ucap Seto yang sangat ketakutan dengan perbedaan kekuatan mereka. Ki Brotowongso tersenyum. "Sebaiknya kau mencari yang banyak untuk dirimu juga." "Maksudnya untuk apa, Ki?" tanya Seto. "Nanti kamu akan mengerti dengan sendirinya," tutup Ki Brotowongso yang segera kembali ke kediamannya. Hari semakin berlalu, seluruh hal yang diinginkan Seto pasti terpenuhi. Kini tidak hanya Dirnaya yang menjadi istri Seto. Belasan selir sudah ia miliki, baik yang ia dapat dengan cara memaksa atau ia temui sendiri. Harta yang melimpah akan selalu memenuhi peti hartanya yang tidak pernah habis. Kekuatan yang ia miliki membuatnya ditakuti oleh orang-orang sakti di sekitarnya. Setiap bulan purnama, Seto selalu mengirim seseorang yang akan menjadi tumbal ke kediaman Ki Brotowongso. Hampir sebagian tumbalnya diambil dari orang-orang di sekitarnya. Setelah begitu banyaknya orang hilang, warga di sekitar Seto cemas hingga meminta pertolongan ke Damar dan Andara, yang sebelumnya merupakan adik Seto. Merasa kasihan dengan warga, Damar dan Andara datang ke kediaman Seto yang begitu megah, sekedar untuk berbicara dengannya. Tentunya dengan membawa mustika pemberian Basarjo. Mendengar kedatangan Damar, Seto dengan penuh semangat bersiap untuk membunuhnya, dengan kemampuan yang ia miliki sekarang. Namun kenyataannya berbeda. Di hadapan mustika yang dikenakan Andara, Seto tidak mampu menggunakan kekuatannya. Ia kembali menjadi anjing yang patuh pada tuannya. Bahkan kekuatan dari ratu tidak mampu melawan mustika itu. Tanya Seto dalam hati. "Hentikan semua perbuatanmu. Tidak ada lagi manusia yang boleh kamu tumbalkan," perintah Andara. Dalam pengaruh mustika itu, Seto menyetujui permintaan Andara. Namun dalam hatinya, ia masih mencari cara untuk mengalahkan adiknya itu. Kejadian itu berhasil membuat Seto berhenti mencari tumbal untuk Ki Brotowongso. Nama Trah Darmo Wiloyo pun dianggap sebagai pahlawan dan disegani oleh warga. Hingga Damar dan Andara memiliki keturunan dan mewariskan pusakanya itu ke anak-anaknya. Seto yang juga sudah berumur dipanggil oleh Ki Brotowongso. Ia menuntut tumbal yang sudah bertahun-tahun tidak ia kirimkan. Seto menceritakan semuanya dan membuat Ki Brotowongso murka. Namun selama memiliki mustika itu, mereka tidak mungkin bisa menyentuh Trah Darmo Wiloyo. Seto sudah ikhlas jika harus mati saat itu di tangan Ki Brotowongso. "Mati, jangan konyol. Kau pikir apa yang terjadi pada kita apabila kita, abdi lelembut, mati?" tanya Ki Brotowongso. Saat itu Seto merasa kaget dan menatap Ki Brotowongso. "Semua kekuatan, kekayaan, dan kejayaan yang kamu terima akan dibayar setelah kamu mati. Jiwa kita akan merasakan semua siksaan dari iblis-iblis itu tanpa ampun," ucap Ki Brotowongso dengan wajah yang menyesal. "Itu semua tidak hanya sementara. Jiwa kita sudah dijanjikan untuk di neraka selamanya, Seto." Saat itu Seto merasa ketakutan. Ia tidak pernah mengira bayaran atas pengabdiannya pada iblis akan dibayar setelah ia mati. Ia pikir semua orang yang ia bunuh, tumbal, dirnaya adalah bayaran atas apa yang ia minta.
Ternyata itu hanyalah syarat untuk menunjukkan keseriusannya. "Ki, terus kita harus gimana, Ki?" ucap Seto dengan mata yang dipenuhi air mata ketika mengetahui neraka sudah dijanjikan untuk mereka ketika mereka mati. "Tumbal yang kuminta itu adalah syarat untuk membuatku tetap hidup. Aku belum siap menghadapi neraka dan tidak akan pernah siap. Jelasnya, aku akan terus mencari cara untuk hidup, apapun caranya." Seto akhirnya mengerti perkataan Ki Brotowongso saat dulu meninggalkan kediaman ini. Rupanya Ki Brotowongso takut akan apa yang ia hadapi saat mati nanti. Saat ini ketakutan itu dirasakan juga oleh Seto. "Bawalah beberapa ingon Brotowongso, cari cara untuk terus hidup. Jika kamu tidak mampu mencari tumbal, mereka bisa," jelas Ki Brotowongso, dan Seto pun mengikuti perintah Ki Brotowongso. Damar dan Andara yang semakin tua akhirnya meninggal dengan tenang. Anak-anaknya tumbuh besar dan membentuk Trah Darmo Wiloyo yang sangat disegani banyak orang. Sayangnya kebaikan leluhurnya tidak menurun ke sebagian dari mereka. Kemampuan yang mereka miliki membuat mereka merasa di atas segalanya. Seto yang merasa iri dengan mereka sesekali mengirimkan telur dan membunuh bayi dari keluarga Darmo Wiloyo tanpa tujuan yang jelas. Saat ini ia sudah semakin tua. Dirnaya pun sudah mati meninggalkannya. Ia hidup dengan mempersembahkan tumbal pada ratu untuk memperpanjang umurnya. Raden Jarga Darmo Wiloyo, salah satu cucu dari Damar dan Andara. Dialah yang pertama kali menyadari keanehan ini dan berhasil menemukan bahwa bayi-bayi yang mati itu adalah ulah Seto. Ia membawa pusaka cincin permata hitam untuk melawan Seto dan mustika Andara yang dikenakan istrinya. Seto yang mengetahui hal itu mencari cara untuk memisahkan mereka berdua dan menghadapi Raden Jagat sendiri. Cincin pusaka Damar telah diisi olehnya dan menjadi kediaman Ingon yang Raden Jarga dapat dari perjalanan spiritualnya. Ingon berwujud kesatria kerajaan miliknya, berhasil mengimbangi Buto yang dibawa Seto. Namun Seto sama sekali tidak gentar. Tanpa adanya mustika Andara, Seto sangat percaya diri menghadapi Raden Jarga. "Akhirnya, aku bisa balas dendam dengan keturunan Damar," ucap Seto dengan tawa yang tersenggal-senggal. "Jangan sombong, peliharaanmu bahkan belum mampu menjatuhkan Ingonku," tantang Raden Jarga. Dengan sekali tatap, Ingon yang dibawa Raden Jarga segera terbakar dan menghilang bersama dengan nyala api. Hal ini membuat Raden Jarga menjadi panik. Ia merapalkan ilmu yang ia miliki. Namun itu semua sia-sia. Seto memerintahkan putonya untuk menyerang Raden Jarga hingga tidak berdaya. Tubuhnya bergelimang darah, namun Seto enggan menghabisinya. Bunuh saja saya," ucap Raden Jarga dengan suara yang hampir hilang. "Kekuatan pusakamu itu tidak akan mampu melawan abdi dalam sepertiku. Membunuhmu hanya akan menghilangkan kesenangan. Aku lebih suka membunuh keturunan kalian satu persatu dan menyaksikan keputusasaan kalian," jawab Seto. Seto pun memerintahkan anak buahnya untuk melucuti pakaian Raden Jarga dan membuangnya yang sudah tidak berdaya di tengah keramaian pasar untuk menghinanya. Di satu sisi istrinya juga tidak pernah kembali setelah dipisahkan oleh Seto. Penghinaan yang diterima Raden Jarga tidak berhenti sampai di situ. Besoknya ia mendapat kabar bahwa istrinya ditemukan mengambang di sungai tanpa sehelai pakaian pun dalam kondisi tidak bernyawa. Mustika Andara pun sudah menghilang. Disinilah Raden Jarga merasakan ada pengkhianatan di antara Trah Darmo Wiloyo. Itu karena tidak ada yang bisa menggunakan atau merebut mustika itu selain mereka yang memiliki darah Darmo Wiloyo. Dibakar dendam yang kian mendalam, Raden Jarga mencari cara untuk membalas perbuatan Seto
yang merupakan bagian dari Trah Brotowongso. Kini ia tidak mempercayai saudara-saudaranya dan memilih mencari keberadaan sosok yang bisa memberikan kekuatan kepadanya untuk menyaingi kekuatan Seto. Perjalanan membawa Raden Jarga sampai tengah hutan, di mana orang mengetahui tempat itu sebagai kerajaan Demit. Raden Jarga memilih untuk mengabdikan dirinya pada keraton itu, hingga mendapat kekuatan seperti yang dimiliki Seto. Membalas perbuatan Seto, Raden Jarga membantai keturunan-keturunan Brotowongso yang berhasil ia temui. Perang antar ilmu hitam antar kedua Trah terjadi hingga memakan banyak korban. Permusuhan antar Trah ini berlanjut turun-temurun hingga mereka berebut mencari tumbal dan kekayaan untuk mendapatkan kekuatan melawan musuhnya masing-masing. Mustika Andara pun dimiliki oleh salah satu keturunan Dharma Wiloyo yang lain, yang menyebabkan orang itu ditunjuk untuk menjadi pemimpin Trah karena bisa menahan gempuran ilmu hitam Seto dan keturunannya. Saat keadaan mulai aman, sebagian dari mereka yang mulai sadar memilih untuk mengasingkan diri dan mencari cara untuk bertaubat. Sementara sebagian masih menikmati kekuatan yang mereka miliki untuk memenuhi hasrat mereka masing-masing. Sekarang kita kembali ke Mas Danan dan Cahyo. Leluhur, tanya Nyi Sendang Rangu. Iya Nyi, mantra itu hanya bisa menghubungkan kami dengan leluhur kami, dengan perantara keris Rega Sukma. Jelas Pak Le. Nyi Sendang Rangu tertawa kecil dengan wajah yang manis. Lah, kalian ini manusia atau jin? Kenapa bisa mengira kalau saya ini leluhur kalian? Saya ini bangsa jin, bukan roh manusia yang belum tenang. Jelasnya. Lantas kenapa Nyi Sendang Rangu bisa hadir dengan mantra ini? Tanya aku. Nyi Sendang Rangu kini berganti menghampiriku dan mulai menceritakan sesuatu. Untuk menyempurnakan mantra ini, dulu leluhurmu, Widarpa Dayusambara, melakukan semedi di tengah Sendang, jauh sebelum Sendang Rangu terbentuk. Saat itu ia mencari berbagai cara untuk melindungi keturunannya. Widarpa sadar, ajian Segoro Demit miliknya membuatnya tidak dapat mendekat ke orang-orang yang ia sayangi. Sesekali ia menghampiri anak dan istrinya dan memantaunya dari jauh. Namun ia tidak berani mendekat karena takut tiba-tiba ilmunya menguasai mereka dan menyakiti mereka. Melihat tingkahnya itu, aku sang penunggu Sendang tertarik dengannya. Sekali aku mencoba menggodanya, namun cintanya pada istrinya yang bernama Nyai Suratmi benar-benar tidak tergoyahkan. Saat itu ia mengamuk, dikuasai ajian Segoro Demit. Aku mengirimkan hujan dari Sendangku yang bisa menahan kekuatan jahat yang menguasainya. Hal ini terus berulang-ulang selama bertahun-tahun hingga ia menemukan mantra itu. Dengan gaya lucunya yang khas, Widarpa dengan malu-malu meminta bantuanku untuk menyempurnakan keris Rogo Sukmo yang dimiliki Daryana menggunakan air dari Sedangku. Tujuannya untuk menghubungkan rohnya dan keturunannya yang belum tenang dengan keturunannya yang masih hidup. Di satu sisi, ia bisa membantu keturunannya yang masih hidup. Di sisi lain, keturunannya bisa membantu leluhurnya yang belum tenang. Ia perintikan hujan yang menetes di setiap kemunculan Widarpa dan Daryana adalah tetesan air dari Sendang tempatku bertemu dengan Widarpa dulu. Itulah yang menghubungkanku dengan mantra ini. Entah mengapa aku tersenyum-senyum sendiri mendengar cerita Nyi Sendang Rangu. Kenapa Danan, kok ketawa-tawa sendiri? Tanya Cahyo. Seneng aku Cahyo, ternyata di pengasingannya, Eyang Widarpa nggak sendirian. Ada Nyi Sendang Rangu yang menemaninya, ucapku. Nyi Sendang Rangu kembali tersenyum. Namun peranku hanya sampai di situ. Widarpa memutuskan untuk bertemu terakhir kalinya dengan Daryana dan menurunkan mantra itu padanya. Setelahnya ia mengembara
hingga kembali mengakhiri hayatnya di tempat yang sekarang disebut dengan nama alas mayit. Lanjut Nyi Sendang Rangu. Lalu bagaimana Nyi Sendang Rangu bisa memiliki hubungan dengan Darmo Wiloyo? Tanya Mas Jagat yang juga penasaran. Aku tidak pernah mengabdi pada Trah Darmo Wiloyo, namun leluhur mereka, Mbah Sarjo, dan keluarganya mengabdikan diri untuk melindungi tempatku berasal. Longsor besar menghancurkan satu desa, dan mereka yang membangun desa itu dengan menggantungkan hidup dari mata airku. Ketulusannya membuatku ingin hidup bersama mereka. Aku memastikan tidak ada bencana atau ilmu hitam yang akan menyakiti mereka. Sampai suatu ketika, keturunan mereka termakan oleh nafsu duniawi dan saling membunuh. Mbah Sarjo sampai mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Itulah saat terakhir aku membantu Damar dan Andara menentukan takdir mereka sendiri dengan membawa nama Trah Darmo Wiloyo. Sayangnya, kebaikan mereka tidak menurun ke keturunannya. Aku menoleh pada Nyai Kanjeng dan Raden Anjar yang menunduk. Sepertinya mereka menerima teguran dari Nyi Sendang Rangu secara tidak langsung. Nyai Kanjeng mengumpulkan keberaniannya. Ia mendekat ke arah Nyi Sendang Rangu dan seketika berlutut. Saya mengakui semua dosa saya, Nyi. Namun saya mohon, lindungi Tika. Setidaknya saya bisa memberikan hidup yang tenang untuknya setelah semua perbuatan saya, ucap Nyai Kanjeng. Ucapan itu membuat Nyi Sendang Rangu menoleh kepada Nyi Kanjeng. Seketika wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Wajahnya menghitam dengan raut yang menguning menatap Nyi Kanjeng. Tika sudah dalam perlindungan saya. Sekarang kamu sudah bisa mati, balas Nyi Sendang dengan suara yang mengerikan. Tunggu Nyi, sabar, jangan galak-galak, ucap Cahyo dengan polosnya. Nyi Sendang Rangu merespon ucapan Cahyo, namun ia lebih tertarik dengan nenek leluhur Nyai Kanjeng ini, yang pernah menyandang nama Nyai Petari itu. Ia menatapnya dengan tatapan sedih, namun wajahnya tidak berubah seperti saat berhadapan dengan Nyai Kanjeng. Dosa leluhurmu membuatmu mengambil jalan ini. Ikutlah aku ke Sendang Rangu. Kamu bisa beristirahat di sana dengan tenang dan memurnikan dosa-dosamu, tawar Nyi Sendang Rangu. Nenek itu terlihat menitikan air mata. Sepertinya pertemuan dengan Nyi Sendang Rangu adalah penantian yang ia tunggu semasa hidupnya. Ia berlutut berterima kasih, namun Nyi Sendang Rangu menahannya. Jangan pernah berlutut pada sosok jin apapun wujudnya. Kami tidak sebanding dengan Yang Maha Pencipta, yang berhak mengampuni dosa-dosamu, jawab Nyi Sendang Rangu. Baik Nyai, sekarang saya sudah siap, ucap Mbah sambil menitikan air mata haru. Nyi Sendang Rangu mengibaskan selendangnya dan seketika Mbah kehilangan kesadaran. Rangkaian doa kami bacakan untuk mengantar kepergiannya. Aku akan menyusul kalian setelah mengantarkan Roh Yati dan Mbah Batari ke Sendang. Pamit Nyi Sendang Rangu yang segera menghilang bersama rintikan hujan yang mengiringinya. Dengan singkat kami menguburkan jasad Mbah Nyai Batari dan kembali ke jalur kami menuju mes kembali dengan helikopter darat milik Mas Jagat. Kali ini mes terlihat sangat berdebu seperti tidak terurus. Tidak ada lagi penduduk yang menghampiri tempat ini. Namun sekali lagi aku merasakan perbedaan energi saat memasuki bangunan ini. Pak Le ngerasain juga? Tanya aku. Pak Le mengangguk. Nyai Kanjeng dan Raden Anjar terlihat ragu saat memasuki mes ini. Namun saat melihat Tika dan Ajeng, mereka memutuskan untuk masuk ke tempat yang sebelumnya mereka anggap menjijikan itu. Aku memperhatikan Nyai Kanjeng yang melangkah ke atas dan menatap kamar di lantai atas dengan tubuh yang gemetar. Ia melihat kamar itu, kamar tempat ia menyimpan jasad anaknya yang ia kira masih hidup. Sekali lagi air matanya menetes. Ia seperti sudah menyadari kesalahannya sepenuhnya.
Aku dan Cahyo yang tahu jelas kejadian itu tidak mampu berkata apa-apa. Nyai Kanjeng mengusap air matanya dan kembali turun ke bawah. Mas Danan, Mas Cahyo, terima kasih. Saya bertemu kalian sebelum semuanya jauh terlambat, ucap Nyai Kanjeng pada kami. Aku dan Cahyo saling menatap dan tersenyum sambil melanjutkan membereskan ruangan itu seadanya. Sementara yang lain membersihkan kamar yang dulu digunakan oleh Yanto saat terjebak di tempat ini. Ini diirit-irit, kita tidak tahu akan berapa lama kita di tempat ini, ucap Mas Jagat yang menurunkan 2 dus yang kuduga berisi makanan instan dan keperluan logistik. Matur suwun Mas, sebenarnya kami juga bawa, tapi mobilnya masih ketinggalan di mulut hutan tadi, ucap Pak Gito sungkan. Sama-sama, udah tenang aja, jawab Mas Jagat sambil menepuk pundak Mas Gito. Setelah berdiam beberapa saat, Tika berlari ke salah satu ruang di belakang. Ia seperti mengutak-atik sesuatu. Setelahnya terdengar suara air yang mengalir, dan benda yang bersuara seperti genset. Seketika bangunan itu menjadi lebih terang, walau hanya dengan lampu bolam sederhana berwarna oranye. Kok kamu tahu seluk-beluk bangunan ini, Tika? Tanya Dirga. Tika ingat, dulu Tika, Ningsih yang sering disuruh masuk ke tempat ini untuk beres-beres, dan ucapannya terputus, dan menyiramkan darah ke jasad di lantai atas. Tika tertunduk dan terlihat gemetar saat ingat kejadian itu. Namun Ajeng yang ada di sebelahnya merangkul bahunya, layaknya seorang kakak yang menjaga adiknya. Nah gitu dong, Tika, keren. Lihat tuh Pak Le, dari tadi masih berusaha nyalain api ke kayu bakar dari luar. Udah tahu tadi hujan, ucap Cahyo. Enak aja, namanya juga usaha, balas Pak Le dengan sedikit malu. Saat ini kami merasa tempat ini cukup aman, tidak ada satupun serangan yang mendekat. Namun kami tidak tahu, ini semua karena tempat ini, atau memang karena musuh kami sedang mengumpulkan kekuatan. Raden Sarwo Kusumo, bukannya mereka juga keluarga Nyai Kanjeng? Tapi kenapa mereka seperti terlihat membenci Nyai Kanjeng? Tanya Dirga sambil mengantarkan minuman hangat yang baru saja ia buat ke tengah-tengah kami. Dulu, mustika dan cincin pusaka Dharma Wiloyo dimiliki oleh leluhur Raden Sarwo Kusumo. Namun ia dijebak oleh Seto Brotowongso. Istrinya yang mengenakan mustika Andara dibunuh dan mustika itu hilang. Hal itu membuatnya menganggap ada pengkhianatan di antara Tra Dharma Wiloyo yang membuatnya hampir tidak mempercayai saudaranya. Jelas Nyai Kanjeng. Rumit juga ya malah keluarga Nyai Kanjeng. Dirga nggak jadi nanya deh. Lanjut Dirga. Ini sudah malam hari, namun tidak ada tanda-tanda serangan ilmu hitam ataupun kemunculan makhluk gaib. Hingga kami memutuskan membiarkan sebagian dari kami untuk beristirahat dan berjaga bergantian. Aku mengecek lagi lewat jendela, memang tidak terlihat apapun di luar. Namun instingku merasakan ada yang aneh. Sebelum aku kembali, aku pun mencoba memastikan keluar. Dan benar, tepat saat aku membuka pintu dan melangkahkan kaki meninggalkan rumah ini, semua pandangan di luar tidak seperti yang terlihat dari dalam. Banaspati melayang-layang di antara bangunan ini. Siluman ular berbadan manusia sudah mengintai kami di sudut-sudut pohon. Roh makhluk wanita yang melayang-layang mengintai ke setiap sisi bangunan itu. Dan semua makhluk itu dipimpin oleh sepasang makhluk raksasa, persis seperti yang menghampiri rumah Raden Anjar. Cahyo, Pak Le, kesini! Teriaku yang merasa gentar melihat semua serangan ini. Cahyo dan Pak Le segera berlari menghampiriku. Seketika ekspresi mereka berubah serupa denganku. Mereka yang menggagalkanku mendapatkan 100 tumbal. Mereka dari Trah Sambara dan satu lagi dari Trah Rojo Bedes, ucap seseorang yang muncul dari dalam kegelapan.
Dia adalah dukun yang menipu Nyai Kanjeng. Walau dia lemah, aku memang sudah menduga kalau dia dilindungi oleh sosok yang kuat. Nan, rojo bedes nan, bisik Cahyo. Aku sedikit menahan ketawa. Ini serius loh, jangan bercanda, balasku pada Cahyo. Mendengar keramaian di luar, Jagat pun menyusul kami, dan sepertinya ia sudah menduga apa yang terjadi. Dirga diperintahkan untuk tetap di dalam menjaga yang lain. Wis, coba kita hadapi, toh cepat atau lambat kita akan menghadapi mereka juga kan? Ucap Pak Lek. Aku mengangguk dan menghampiri dukun itu yang ternyata tidak sendiri. Seorang kakek tua ada di belakangnya. Tepat saat kemunculannya, kekuatan yang besar menyapu sekitar kami. Rasa merinding tidak dapat kami hindari. Mbah Seto. Dukun itu menunduk menyambut kehadiran seseorang yang disebut dengan nama Mbah Seto. Tua, sangat tua. Tubuhnya terlihat rentah. Namun hawa hidupnya masih sangat besar. Seolah bukan tubuh fisiknya lagilah yang menyangga kehidupannya. Ia hanya memakai baju seadanya dengan berbagai jimat terikat di lehernya. Jangan habisi mereka, habisi dulu orang-orang terdekatnya. Perintah Mbah Seto pada dukun itu. Dukun itu tertawa, terkekeh mengerti dengan perintah tuanya itu. Ia menerima 2 buah pusaka berbentuk batu hitam dari Mbah Seto dan bersiap melemparkannya. Ini buah atas perbuatan kalian. Dukun itu melempar benda itu ke udara, dan sosok makhluk seperti ular besar melayang menuju 2 tempat yang berbeda. Apa yang kalian lakukan? Tanyaku pada dukun itu. Yang satu ke desa Kandimaya menemui sinden cantik, dan yang satu ke desa di belakang pabrik gula menemui istri seseorang, dan mereka akan menjadi mayat. Jawab dukun itu sambil terkekeh. Beraninya kalian, ucap Mas Jagat yang menyadari bahwa kedua tempat itu adalah kediaman bule dan ibuku. Namun aku menahan Mas Jagat dan memintanya untuk tetap tenang. Tapi mereka dalam bahaya. Mas Jagat terlihat panik. Sudah tenang dulu, kita fokus dengan yang ada di hadapan kita. Potong Pak Le. Kalian tidak usah sok tenang. Sebentar lagi mereka akan menjadi mayat dan menjadi makanan ingon kami. Lanjut dukun itu dengan puas. Tak menunggu berapa lama, tiba-tiba dukun itu terhentak dan memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Kenapa? Ini kenapa? Dukun itu terlihat panik. Apa yang kau ikat dengan kedua ingon yang kau perintahkan agar mereka patuh? Tanyaku tenang. Nyawanya. Seseorang yang dipanggil Mbah Seto itu yang menjawab pertanyaanku dengan tenang, sementara dukun itu kesakitan. Mbah, mereka kalah. Ada sesuatu yang menjaga orang-orang itu, ucap dukun itu. Aku menarik nafas lega. Cahyo pun tersenyum dan maju menghampiriku. Rupanya yang maha kuasa juga melindungi ibu dan bule melalui mereka. Kami hanya perlu khawatir kalau ingonmu mampu menghancurkan bukit batu yang dijaga Puto Ireng, sang raksasa pelindung bukit batu yang sudah di sana selama ratusan tahun. Lanjutku. Pale terlihat tersenyum, lega mengetahui hasil ini. Setelah ini aku harus berterima kasih pada Puto Lireng yang pasti dialah yang membantu ibu dan warga desa Kandimaya dari serangan dukun itu. Apa yang kalian berikan? Sampai ingon-ingon sekuat itu bisa patuh pada kalian, ucap dukun itu. Aku dan Cahyo saling menatap. Apa iya pisang Budarmi? Jawab Cahyo dengan polos sambil menggaruk kepalanya. Kalau aku apa ya? Gak tak kasih apa-apa paling, tak ceritain wayang, tambahku. Kak, kalian jangan bercanda. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, dukun itu tiba-tiba terjatuh. Sesuatu seperti kembali ke dalam tubuhnya. Itu adalah 2 sosok ular raksasa yang ia utus untuk membunuh bule dan ibu. Layaknya peliharaan buas yang gagal mendapat mangsanya, ular itu berbalik menyerang dukun itu.
dan menggigit tubuhnya. Tanpa ampun, ular-ular itu melilit tubuh renta itu, hingga suara tulang yang remuk terdengar sampai ke telinga kami. Aku sedikit memincingkan mata dan menjauhkan telingaku, berusaha untuk tidak mendengar dan tidak melihat kejadian mengerikan itu. Tolong Mbah, perintah dukun itu. Namun Mbah Seto seperti tidak peduli. Tak lama setelahnya, darah hitam dukun itu bermuncratan dari dalam lilitan ingon ular kembar yang menghabisi dukun itu dengan beringas. "Pak Le, ada roh yang kami tenangkan, bilang supaya kita berhati-hati sama mereka yang berdarah hitam. Katanya mereka sudah tidak dianggap sebagai manusia lagi." Tanyaku pada Pak Le. "Entah Nan, Pak Le juga nggak tahu, tetap ikuti nuranimu," ujar Pak Le. Mbah Seto Broto Wongso, dia adalah sosok yang diceritakan Nyai Kanjeng dan Nyai Sendang Rangu sebagai sosok manusia yang sudah hidup ratusan tahun. Kekuatannya sama sekali tak terukur. Bagaimana kalau kalian juga jadi abdi seperti saya? Kalian akan dihormati dan mendapat kekayaan yang melimpah, ucap Mbah Seto. Tak satu pun dari kami yang bergeming. "Kau sudah tahu jawabannya," jawab Cahyo. Baru saja Cahyo selesai berbicara, tiba-tiba sosok Mbah Seto sudah ada di belakang kami. "Ya sudah, kalau begitu, mati saja," ucapnya sambil bersiap menusukkan keris ke tubuh Cahyo. Namun Mas Jagat dengan cekatan menahannya dengan kerisnya. Kami selamat, namun keris Mas Jagat yang ia gunakan untuk menahan serangan Mbah Seto pecah berkeping-keping. Cahyo yang melihat keadaan itu segera menarik sarungnya, membacakan ajian penguat raga, dan mencoba menyerang tubuh Mbah Seto. Sayangnya malah Cahyo yang terpental dengan kekuatan yang memancar dari tubuh Mbah Seto. Serangan Cahyo memberikanku kesempatan untukku menarik keris Rogo Sukmo dan menahan serangan Mbah Seto berikutnya. Sebuah ledakan energi terjadi dari dua keris pusaka yang beredu, hingga membuat jarak di antara kami. "Jagat, itu keris apa toh? Kok sekali serang, udah hancur?" tanya Pak Le. "Lah kan aku beda sama kalian yang dapat warisan pusaka. Kerisku tak cari sendiri," jawabnya. "Lah iya, nyari di mana?" tanya Pak Le. "Pasar Klitikan," jawab Mas Jagat dengan malu. "Yowis, di dalam aja, jagain yang lain daripada kenapa-napa," perintah Pak Le. Aku yang mengingat kekuatan Mas Jagat saat di rumah Raden Anjar terfikirkan sebuah ide, agar Mas Jagat bisa ikut bertarung. "Jangan, Mas Jagat ikut saya. Cahyo, Pak Le, tahan mereka sebentar." Aku segera menarik Mas Jagat masuk ke dalam mes, sementara Cahyo dan Pak Le setuju menahan Mbah Seto. "Dirga!" teriakku. "Kenapa Mas?" sahut Dirga yang segera menghampiri kami. "Keris Mas Jagat rusak," ucapku. Dirga bersiap mengambil kerisnya, namun aku menahannya. "Percuma, kesaktian keris itu hanya bisa digunakan olehmu. Tolong jaga ragaku. Jika terjadi sesuatu, segera tarik sukmaku," perintahku yang segera disetujui oleh Dirga. Keris raga sukma memiliki dua wujud, wujud fisik dan wujud gaib. Dengan ini Mas Jagat bisa menggunakan wujud fisik keris Rogo Sukmo. Saat itu juga Mas Jagat mengerti maksudku. Ia mengambil keris dari ragaku, dan kami kembali bersiap keluar lagi untuk membantu Pak Le. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.